Yang saya hormati ya Bapak Yurisdian sebagai tokoh masyarakat yang di daerah Tibun, dan itu juga sebagai yang memberikan ya kontribusi yang banyak kepada pondok kita. Kepada abang kami, apa kami Pak Yurisdian langsung Pak. Al-Barnamijul Khamis. Al-kalimatu min ahadu min syakhsiyyati am lil-ab Yurisdian SSI TST SIPM MSI PhD Hafizahullah. Lil-ab falnatafaddal mashkura wa ma'jura. Kita lanjutkan ke acara yang kelima, seuntai kata dari salah satu tokoh masyarakat. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaik wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billah rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas izin dan hidayahnya kita dapat hadir di acara yang sangat mulia ini, dan bersalawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kami hormati seluruh pendiri, pengurus, ya, pembina, seterusnya pengawas Yayasan Al-Madani Riau. Semoga Allah selalu melindungi kita bersama. Seterusnya kepada kami hormati kepada mudir, para ustaz, ustazah, musyrif, musyrifah, karyawan-karyawati Ma'had Tahfiz Quran Al-Madaniyah, dan yang kami muliakan Syekh yang alhamdulillah hari ini telah memberikan sanad kepada santriwati kita. Semoga Allah senantiasa menjaga ya, adab kita sesuai dengan yang diharapkan. Seterusnya kepada yang kami hormati, yang paling berbahagia hari ini adalah orang tua santriwati, ya, semoga anak-anak kita menjadi penyejuk hati kita. Seterusnya kepada yang hari ini berbahagia adalah anak kami santriwati angkatan kedua, ya, semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi ananda semua. Sebelumnya terima kasih kepada seluruh yang berhadir hari ini, beri kesempatan. Insyaallah tidak akan panjang-panjang, ini sudah di penghujung. Kami mohon izin untuk menyampaikan 3 pesan saja kepada kita bersama atas nama bagian dari pemerintah Kabupaten Kampar dan juga bagian dari Sivitas Akademika atau perguruan tinggi yang ada di Provinsi Riau. Yang pertama yang perlu kita sampaikan, dan ini menjadi perhatian khususnya bagi anak-anak kami, ya, tidak kami mau anak yang pertama, anak kedua, seterusnya. Sama sayangnya kami kepada anak-anak kami semua, dan anak-anak kami ini yang membedakan adalah ketakwaannya. Sekalipun sudah berumur, sekalipun masih muda, sesungguhnya yang membedakan kita adalah ketakwaan kita. Semoga Allah senantiasa menjaga anak-anak kami agar senantiasa menjadi mukminat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu disampaikan tadi, saya mengambil makna dari yang disampaikan oleh Ustadz Mudir tadi, bahwasanya diharapkan kita menjadi guru. Guru itu banyak macamnya, anak-anakku sekalian. Mulai dari guru di rumah sebagai ibu, guru di TK, bahkan sampai di perguruan tinggi, semuanya guru, ya, menjadilah guru-guru yang baik. Nah, di mana bahwa hari ini guru kita sangat diharapkan dapat menjadi, bahkan kita yang akan menjadi guru memiliki adab akhlak yang baik. Dan saat ini yang sangat meresahkan kita, ya, kami diberikan Allah kesempatan untuk bekerja di dunia teknologi,
ya. Di pemerintahan juga di teknologi, di perguruan tinggi juga di teknologi. Teknologi ini dua mata pisau, ya. Kalau digunakan baik, akan baiklah nanti kita. Kalau salah gunakan, itu juga akan membuat kita berbahaya. Jadi bahwasanya teknologi hari ini, katakanlah teknologi informasi, sangat banyak disalahgunakan oleh masyarakat secara umum. Jadi kesempatan ini kami sarankan dan kami memohon kepada kita bersama, tidak hanya untuk anak-anak kami yang hari ini berbahagia yang di wisuda, juga seluruh anak-anak kami dari kelas 1 sampai kelas 5, tolong nanti ya, apalagi sudah selesai pendidikan, sudah tidak lagi banyak aturan-aturan pondok. Selama di pondok itu seluruh aktivitas media sosial diawasi, Ustaz. Ya, ada timnya dari pondok yang melihat apa pergerakan anak-anak, baik itu di Facebooknya, bisa di Instagramnya, di TikToknya, ya, di segala macam. Dan itu sangat. Nah, kami selaku peneliti, kami juga peneliti bidang teknologi dan beberapa pekerjaan teknologi informasi, bahwasanya sesungguhnya sistem pencatatan aktivitas itu, ya, itu sudah tercatat di server, tercatat semua. Jadi ketika kita memposting sesuatu yang baik, itu akan menjadi jariah. Tapi kalau kita posting buruk, itu juga akan menjadi dosa jariah, anakku sekalian. Karena kadang-kadang kita sudah bertobat, tobat nasuha. Saya tidak akan main sosial media, katakan begitu. Saya tidak akan lagi memposting menari-nari, berjoget-joget dengan musik yang segala macam di sosial media. Katakan jejak dulu ke server, ke internet, dikirim ke kita. Di kitanya mungkin dihapus, di server tidak. Ingat bahwasanya suatu saat ananda, insya Allah akan dimudahkan Allah masuk perguruan tinggi, bahkan suatu saat akan melamar pekerjaan. Rekam jejak digital itu tidak bisa dihapus, anakku sekalian. Nah, ada beberapa perguruan tinggi yang melihat seperti itu. Dia akan lihat ini anak ini bagaimana akhlaknya. Dia lihat mulai dari server itu, dia ada teknologi yang bisa melihat. Nah, alhamdulillah anak kita bebas dari akhlak-akhlak yang buruk. Tidak ada postingan yang akan merusak harga dirinya sebagai orang yang memiliki ketakwaan yang tinggi. Dan ini mari kita bersama, terutama anak kami juga perempuan ya Ustaz, sangat kami khawatirkan karena itu seperti candu anakku sekalian. Apalagi di momen seperti ini. Di hari ini kita berbaik-baik ini, jangan sampai nanti ada menodai dengan postingan-postingan yang semoga Allah jauhkan dari hal yang seperti itu. Ini kami harapkan, marilah kita jaga kemurnian Islam kita, karena ini sesungguhnya adalah untuk kebaikan kita bersama. Kemudian bahwasanya dari data riset ya, di riset ini Badan Riset dan Inovasi Nasional, bahwasanya dulu pernah ada asumsi anak-anak penghafal Al-Quran susah kuliah di perguruan tinggi. Nah, ternyata itu dibantahkan oleh badan riset ya, riset resmi yang dikeluarkan oleh lembaga nasional, bahwasanya bahkan anak penghafal Al-Quran bahkan lebih mudah untuk menerima materi-materi perkuliahan baik itu eksakta maupun tidak, karena di dalam otaknya ada sambungan dendrit, neurit yang menghubungkan saraf-saraf untuk percepatan penghafalan. Nah, ketika mereka dihadapkan dengan materi-materi perkuliahan, karena di kampus ini atau di pondok ini berdarah-darah, menangis-nangis, susah dimasukkan dalam kepala, ya, sampai meneteskan air mata saking susahnya menghafal. Tetapi ketika sudah masuk ke perguruan tinggi nanti, insya Allah dimudahkan, karena sudah diajarkan, dilatih bersusah-susah, berlelah-lelah, menangis-nangis di pondok. Karena nanti di perkuliahan anakku sekalian, semuanya insya Allah jadi mahasiswa ya, insya Allah mudah-mudahan ya, tidak akan seketat, mohon maaf, tidak akan seketat seperti di pondok. Diberikan ruang untuk lebih leluasa bagi anak-anak kita yang betul-betul sudah tertanam jiwanya untuk menjaga diri. Insya Allah tidak ada masalah ketika mereka masuk di perguruan tinggi. Tetapi adalah sesuatu yang sangat kita tidak harapkan adalah ketika di pondoknya baik, di perguruan tinggi bahkan ada ya segelintir di luar sana yang adabnya bahkan sudah jauh daripada ciri-ciri seorang santri atau santriwati. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita yang seperti itu. Karena banyak mahasiswi-mahasiswi kami, Ustaz, dulunya kami taunya beliau itu memiliki bercadar ya Ustaz ya. Tapi ketika sudah kuliah, jangankan bercadar, sudah pakai celana levis Ustaz. Jadi semoga Allah jauhkan dari kita seperti itu. Ya, awalnya jilbab dalam, nah ke belakang-belakangnya sudah pakai jilbab pendek. Awalnya dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dan menjaga kita dari hal-hal yang seperti itu. Itu yang kedua.
Yang ketiga, bahwasanya kita ada kakak-kakak kita yang sudah mendahului kita dan kami pantau, Ustaz. Kami pantau ada beberapa kakak-kakak kita di angkatan pertama itu kuliah di perguruan tinggi. Insya Allah Allah mudahkan semua kakak-kakak kita itu untuk bisa berkuliah, ya. Bagi yang kuliah itu bisa untuk menyesuaikan diri dengan materi perkuliahan. Allah memudahkan mereka karena apa? Mereka adalah penghafal Al-Quran. Ya, ada beberapa kakak kita yang dulunya kuliah di pendidikan, ya. Allah mudahkan. Apalagi insya Allah kami juga memantau perkembangan pondok, ada yang diterima di fakultas kedokteran ya Ustaz ya. Ada ya, semoga Allah mudahkan. Nah, apakah nanti Anda nanti dimasuk di fakultas syar'i atau di fakultas kedokteran atau keguruan, di mana saja insya Allah Allah mudahkan. Ya, karena semua ilmu itu baik dan untuk kebaikan. Jadi hari ini adalah hari yang berbahagia dan Ananda mengutip nama dari angkatan ini dari surat Al-Waqiah ayat 22 ya. Masya Allah, hurun ain. Apa artinya? Bidadari ya. Bidadari itu tidak ada di dunia anakku. Bidadari itu ada di surga. Semoga Allah masukkan anakku semua ke dalam surga untuk menjadi bidadari. Mustahil bidadari ada di dunia. Untuk mendapatkan surga memang harus berdarah-darah, harus istiqamah. Semoga Allah memudahkan kita bersama. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, syukran barakallahu fikum jami'an wa jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا على هذه الكلمة الغالية. حور إن مدنية جلباهين تذكر اسمها غير العاجلة بأعضائها فاليوم أيمكن أن نذكر كلها من اللقاء إلى الوداع. حور إن اللقاء 6 أشهر عيدنا ورمضاننا 81 أجملها لرفقاؤنا ما زال تصويرا فراقنا 73 حور إن 37 ما أمر بشعورها من الوداع إلى اللقاء عهد جديد رفقاء الجديد مرارة وهلاوة بل تثبت بالروعة نثابت ونجاوز سويا ولو كان ما بقي منا إلا بعض منا نحن الشهمات شتيمة وعقوبات نحن الشجاعات لا نشكو لأننا نجاوز سويا. حور إن لسنا العنيدات ليس لن نشعر بخطيئتنا ليس نحب المزعجة لكن لكل المر والبكاء نغلق بالفرح حور إن مدنية جلبة ما أجمل اليوم 31 نحن جميعا فإلى اللقاء لكنا حماسا لكنا تحية منا لكنا عهد المدانية هاننوزا من جيل حور إن من جيل حور إن. Madaniyah bergemuruh saat namanya disebut, tidak lagi asing dengan para anggotanya. Maka hari ini, bolehkah kita memutar semuanya dari pertemuan hingga perpisahan? Hurun In, vaksin 6 bulan, Id dan Ramadan 81.
Betapa indahnya pertemanan kita, masih terbayangkan perpisahan kita. 73 hurun in 37. Betapa pahit rasanya dari perpisahan hingga pertemuan kembali. Era baru, pertemanan baru, pahit dan manis, tapi tetap terasa indah. Bertahan dan lewati bersama, walaupun tidak ada yang tersisa dari kita kecuali segelintir saja. Kita tangguh, hantaman dan hukuman. Kita tetap tangguh, kita tidak mengadu, sebab kita lewati semuanya bersama. Hurun in, kita tidak nakal, bukan tidak pernah merasa bersalah, bukan menyukai keributan. Tapi untuk semua pahit dan sedih, kita tutupi dengan kebahagiaan. Hurun in, Madaniyah bergemuruh indahnya hari ini. 31, kita semuanya bersama. Sampai jumpa untuk semuanya, semangat untuk semuanya. Salam dari kita untuk kalian era Madaniyah. Ini kami dari angkatan Hurun in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يبرك برنامجنا هذا اليوم. نحن المتكلم سنستعفي على جميع الأخطاء في القول والعمل. Baca. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Semoga Allah memberkahi acara kita pada hari ini. Kami selaku MC memohon maaf atas segala perbuatan, atas segala kesalahan dari perkataan dan kami selaku MC memohon maaf Pada pagi ini, pada siang pada ini, siang kan. aku pada hari ini aja. Marilah kita marilah marilah kita tutup acara pelepasan angkatan 2 pada siang hari ini. Angkatan kedua. Marilah kita tutup acara pelepasan angkatan kedua pada hari ini. Angkatan kedua pada hari ini dengan membaca doa.